Posisinya udah tinggal ini pisau. Ya. Pisau daging waktu itu. Aku punya pisau daging. Aku giniin di perut. Udah tinggal gini doang mikir. Tinggal dijebret gini doang padahal sebenarnya. Tapi udah mikir gini. Habis itu mikir. Jangan deh. Tahu gak kenapa? Apa aja yang dipikirin waktu itu? Cuman satu. Sayang duit ibu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gua Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu, juga bagaimana cara mereka melewatinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang seru banget nih pasti ceritanya. Langsung aja kita sambut, ini dia Kinan. Halo. Halo Kinan, apa kabar Baik. nih? Apa kabar? Baik juga dong. Oke, Sebelumnya mantap. thank you banget ya udah Yes. mau datang ke Nadir Podcast. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Kak Kinan, ini dong, boleh kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Oke, kenalin saya mana dulu nih? Nama? Bebas. Oh, bebas ya? Iya. Oke, Boleh langsung kerjaannya apa? boleh. Sibukannya? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kinan. Mungkin kalau nama lengkapnya Kinan Pasha. Sekarang kesibukanku kerja di salah satu company biro psikologi. Mungkin gak aku buka dulu sekarang. Oke. Dan aku memegang di segi bisnisnya. Mungkin kesibukan aku itu dan ketemu banyak orang tentunya. Kesibukanku menyenangkan. Berarti sibuk banget nih ya. Iya, sibuk tapi selalu ada waktu lah buat nanti ke podcast. Extrovert parah dong. Betul. Kelihatan banget sih. Ngapain aja tuh kerjaannya? Kerjaannya biasanya setiap hari itu meeting. Meeting. Nyari potensi partner, terus ngembangin bisnisnya, gimana caranya supaya bisnisnya ini lebih dikenal, dan juga ya basically meeting sih setiap hari itu. Selalu ada kegiatan yang dilakukan. Dan sukanya ketemu sama orang berarti. Wih, seru banget berarti ya. Ketemu orang baru terus. Ketemu orang baru setiap hari. Selalu ada yang ditemuin. Dan selalu ada cerita pasti di balik semua itu. Apalagi kan biro psikologi. Oh, iya. Semua orang pasti punya ceritanya. Kayak Bener, Moti bener sendiri banget. di Nadir Nadir Podcast. Podcast. Pasti selalu punya cerita kan, Betul. ketemu dengan banyak orang. Begitu. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip jadinya. kurang lebih. Awalnya gimana tuh bisa sampai ke bidang itu? Jadi awalnya dulu itu pertama kali kerja Ya. itu di tahun 2020-2021 gitulah. Aku lupa tepatnya bagian mana. Oke. Tapi intinya waktu itu aku lagi nyelesain skripsi, selesai terus Oh, masih kuliah. iya masih kuliah. Bener-bener di hari itu langsung kerja. Pertama kali kerja itu juga bukan di bidang yang aku jago. Karena bidangku tuh ilmu komunikasi, jadi emang suka ketemu orang buat partnership. Dulu bahkan di kampus saya sukanya jadi partnership. Tapi kerjanya nggak jadi itu. Kerjanya waktu itu jadi videographer, jadi konten. Terus suatu hari ada teman dari salah satu perusahaan multinasional kontak, Nan, lu mau nggak coba di sini masuk jadi konten kreator? Oh boleh, kenapa enggak? Agak masuk ke situ, jadi konten kreator. Setelah beberapa waktu dibilang sama CEO-nya orang luar, hey Kinan, I think better suited when you become a businessman, business development. Bingung dong, waktu itu kan nggak punya pengalaman di bisnis, nggak punya pengalaman untuk dealing sama orang yang benar-benar gede levelnya. Tapi dia ancam waktu itu. Ancam gimana tuh? Ancamnya tuh gini, pakai bahasa Inggris dia waktu itu. Terus Bahasanya tapi dia bilang kamu kayak gini. Lu ambil business development ini, kalau lu nggak ambil kerjaan lu sebagai content creator, gua naikin 3 kali lipat pace-nya. Kan masih fresh grade hitungannya. Kaget Iya, dong bener. digituin. Oh, oke, I will take it. Aku bilang gitu. Dan akhirnya ya udah kerja sebagai business development, ternyata menyenangkan, terus sampai sekarang keterusan. Ternyata memang bidangnya di situ. Itu kenapa bisa jadi business development. Dan ketemunya sama orang-orang yang levelnya udah tinggi-tinggi terus. Puji Tuhan. Ya, pas ya ternyata. Pas ternyata. Tapi awalnya berat gak sih? Awalnya- Karena belum punya basic sama sekali. Yes, awalnya berat banget. Awal mula itu dulu ketika jadi business development, kebetulan sama si CEO-nya tuh sering
dalam tanda kutip dipukul. Oh iya. Dipukul tuh bukan dalam arti pakai tangan ya, tapi pakai kata-kata dia. Verbal Karena memang dia orangnya sangat keras. Cara ngedidik anak buahnya juga kayak gitu jadinya. Tapi amazingnya adalah dulu tuh aku cuma levelnya officer. Which kalau sebenarnya kan di atasnya officer itu ada supervisor, di atasnya supervisor itu ada manager, di atasnya manager ada lagi sampai akhirnya CEO. Iya. Tapi itu dulu reporting lineku langsung ke CEO. Langsung tuh. Ke CEO. Jadi urusannya sama orang setinggi itu, mentalnya belum siap waktu itu. Jadi setiap mau presentasi, mau apa tuh bener-bener sampai keringetan, terus fidgeting di kantor, bisa gemeteran kalau mau ketemu ketemu sama CEO karena seringkali sehabis presentasi itu ingat banget. Waktu itu aku pernah presentasiin salah satu bisnis model. Jadi aku udah bawa proposal ke dia, aku kasih. Dia cuma baca gini, terus dia pakai kata-kata kasar, dibanting proposalnya. Apaan ini? Masa buat presentasi kayak gini? Masa buat proposal kayak gini? Ya memang ngerti sih kalau dalam dia kan pinginnya pasti yang bagus, tapi kan itu first time. Yes, first time. Wow. Pertama kali ngebuat langsung digituin cedak. Udah aku gemetar. Ketakutan. Semenjak itu ketemu dia gemeteran terus bawaannya. Ya memang gitu sih kalau misalnya waktu itu belum kompeten kan soalnya, tapi dipaksa untuk menjadi kompeten. Ya tapi jadinya levelnya naik banyak sih sekarang. Mungkin itu pelajaran yang bisa aku ambil ya. Pelajarannya ya. Hikmahnya. Yes, menyeramkan teman-teman. Berapa lama tuh sama dia? Sama dia waktu itu setahun lebih. Setahun lebih. Lama ya. Tapi memang dinamikanya ketika di perusahaan itu, aku bisa bilang sangat menyenangkan sih sebenarnya. Kenapa menyenangkannya? Karena di situ dealingnya sama C-level. Aku dealingnya sama C-level. Waktu itu ada CEO-nya, ada COO-nya, dan akhirnya sampai satu waktu COO-nya ini maju dalam artian karena aku nih sebenarnya di bawahnya COO, CEO akhirnya ngelindungin kayak lu jangan gituin Kenan dan segala macamnya. Terus akhirnya aku semacam diungsikan ke gedung lain gitu. Dan itu benar-benar menggerakkan satu company gitu. Semuanya kayak heran, nih Kenan kenapa? Soalnya ada satu kejadian pas yang membuat proposal itu, aku tuh udah megang project banyak banget. Megang kayak 5-6 project lah, bayangin tuh. Fresh grad, gak tahu apa-apa, dijeblokin 5 project. Ada sih yang ngebantuin, banyak yang ngebantuin. Jadi tapi tetap penggeraknya di aku waktu itu. Sampai satu hari si CEO ini nugasin yang ngebuat proposal tadi. Aku nggak bisa bilang itu apa. Tapi kita sebutnya sebagai proposal aja ya. Proposal terus dia undang aku lagi tuh setelah yang dia banting proposal tuh. Dia bilang, Kinan, mana project-projectmu yang lain? Kok nggak jalan? Terus aku bingung loh. Kan yang nyuruh ngerjain project itu kan kamu. Maksudnya itu project gede yang proposal itu. Ya makanya aku nggak bisa ngerjain yang lain dong. Yang lain jadi autopilot. Which sudah bisa autopilot sebenarnya. Kok kamu nggak ngerjain yang 5 itu? Dia gituin. Ini aku lagi berdua sama dia. Terus dia bilang gini, kamu tuh ninggalin anak buah kamu. Nah waktu itu aku udah dikasih kepercayaan buat megang anak buah waktu itu. Kamu tuh ninggalin anak buah kamu, Kinan. Ini pakai bahasa Singlish-nya dia. Terus aku tanya balik, maksudnya apa ninggalin? Oh ini ngelawan nih, kadang ngelawan. Karena masih nggak terima, maksudnya apa nih kalau ninggalin tim? Aku masih kontekan kok sama mereka via online. Ini ada buktinya. Terus dia balas gini, udahlah, kamu tuh nggak tahu apa-apa, digituin. Dia berdiri, jebret, kamu tuh nggak tahu apa-apa, Kinan. Kamu tuh masih junior. Udahlah, kalau aku ngomong, dengerin. Kamu sih, mentang-mentang kamu ada, waktu itu lagi deketin orang. Kamu sih mentang-mentang ada si ini, makanya kamu nggak bisa mikir. Makanya tuh kamu mikir tuh pakai otak, jangan pakai. Dia nyebutin, itulah hal-hal yang sangat vulgar. Dia bilang tuh di depan aku, ini masih anak kecil loh, masih fresh grade. Umur berapa sih waktu itu? Umur 20-an. 22 kayaknya. 22 deh kayaknya. Ya. Ngomong gitu dia sambil berdiri, aku cuma gini doang. Ketekan mentalnya. Banget sih. Dan waktu itu aku jujur aku sama sekali tidak mengerti mengenai mental health. Aku nggak ngerti mengenai apa sih depresi, apa sih anxiety, apa sih stres tuh. Awam banget lah. Awam banget. Jadi
ketika dia tekan aku habis-habisan, aku cuman diem, mataku udah berkaca, udah kan harus tahan. Soalnya dari kecil udah laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis. Cuman kan dia gimana ya? Stigmanya jelek banget. Gimana ya nih ya? Udah gini, udah gemetar. Terus dia akhirnya pokoknya setelah banyak hinaan itu, dia selesai tuh. Terus get out of my room, dia bilang gitu. Keluar dari ruangan gua. Aku cuma gini doang. Thank you for your guidance. Terima kasih atas arahannya. Keluar, tutup pintu. Ini aku masih ingat banget perasaannya. Tutup pintunya, terus berdiri gemeteran gini, nangis. Nangisnya tuh udah yang kayak gini, udah yang nggak bisa nahan lagi, udah nggak bisa nahan lagi. Terus nangis. Itu ada sekitar 30-an orang lihat. Oh iya. 30-an. Karena tuh kantornya open space. Oh. Jadi kita keluar ruangannya langsung. Semua tuh udah pada nungguin karena udah denger itu pada teriak-teriak di dalam. Semua udah pada nungguin. Aku lari ke toilet. Ke toilet tujuannya emang mau nangis kejar. Tapi di toilet ada orang. Oh ya udah, nggak bisa. Cuma satu toiletnya. Cuma satu toiletnya. Masuk toilet perempuan nggak berani karena katanya ada hantunya, nggak mau. Oh enggak. Terus akhirnya balik ke meja sendiri, nggak tahan, langsung nangis, ditenangin sama satu divisi. Kenapa dan segala macamnya. Terus CEO ku lewat, diteriakin sama head bisnisku waktu itu. Hey, ini Kenan kenapa? CEO ku cuma bilang gini, it's okay lah, it's boys problem. Nggak perlu nangis, nggak perlu kayak gitu. Ya dia bilang gitu. Outcome-nya kan sebenarnya ada dua. Antara aku jadi kayak kesel, kayak gila lu nih, gue punya masalah lu, kenapa lu giniin gue? Dan juga ada outcome yang dimana, oh ternyata ini masalah yang emang harus aku hadapin ketika kerja. Dan kebetulan aku lagi mikirin yang ini, lagi mikirin, oh ini memang masalah yang harus aku hadapin ketika dunia kerja. Tapi ke bawah sampai sekarang jadinya. Sekarang tuh jadinya sering kepikiran kalau misalnya mau ngomong sama direktur level, atau enggak yang C-level, aku pasti ada gemetaran. Oh, karena kepikiran yang waktu itu, iya takutnya, oh kayaknya aku belum do enough deh untuk maju. Jadi ke bawahnya terus, ayo terus push terus untuk maju. Ya kurang lebih gitu sih. Itu traumatic experience di salah satu tempat kerja yang ku jalanin. Berarti itu selama setahun lebih ya? Selama setahun, tapi nggak setahun tuh langsung. Jadi dia akumulasi gitu. Dan bahkan ketika setelah aku diungsikan ke gedung lain itu yang aku bilang, kalau si orang itu datang ke gedung tersebut, dia bakal nyariin Kinan, nyariin aku. Mana anak itu? Oh, iya. Nanti bakal ditanyain, ini anak kerja apa sih? Pokoknya dicecer habis-habisan. Tapi habis itu ya udah. Tapi kalau ketemu di depanku, dia bakal, halo. Tapi kalau di belakang diomongin. Jadi memang sesadis itu. Itu salah satunya sih. Salah satunya. Tapi setelah itu memang berkembang terus. Jadinya waktu itu dapat tawaran di luar. Puji syukur. Jadinya bisa nyari kesempatan lain tanpa harus dealing sama si level ini. Ya kalau denger pasti tahu ya teman-temanku. Terus gimana tuh tawarannya yang setelah itu? Tawarannya kebetulan waktu itu masuk ke salah satu company besar lah di Tangerang. Dan company-nya ternyata cukup bagus. Cukup bagus dan menurutku di sini ya office politics selalu ada ya. Office politics memang selalu ada. Cuman ketika di situ nggak ada masalah sih kalau di akunya. Aman aja. Nggak ada masalah sama sekali. Mungkin ya kayak leadership, masalah manajerku dan segala macam, ya sudah itu memang masalah kerja. Biasa. Cuman yang nyebelinnya adalah karena aku dari kecil itu selalu dididik untuk menjadi anak yang selalu senang. Kinan, kamu tuh harus menjadi anak yang selalu senang, kamu harus menjadi anak yang riang. Jadi ya kemana-mana selalu senyum dan segala macamnya. Sampai pernah suatu hari aku tuh kerja di gimana cara bilangnya ya? Kadang gak enak nih kalau ngomong nih. Soalnya pasti ada yang tahu teman-teman semua. Tapi gak apa-apa kalau ada yang tahu ya. Salah satu
salah satu company lah kita anggapnya. Oke, salah satu salah company. company. Orangnya waktu itu secara personal ngajak. Dia bilang kayak, Kinan ayo kerja bareng gue. Terus yaudah, aku kerja bareng dia. At first, aku mengagumi orangnya. Ini orang Karena apa tuh? Ini orang menyenangkan, terus dia well connected, dia juga tahu harus bagaimana, dia juga tahu harus berbuat apa. Tapi waktu itu aku masuk tidak sendirian, aku masuk bersama dengan teman-temanku. Jadi nggak cuma aku doang yang diambil, tapi ada teman-temanku juga. Ada berapa teman tuh? Ada, nggak usah disebut ya angkanya, nanti ketahuan banget. Oke. Bener-bener ketahuan, bahaya Pokoknya soalnya ada nih. teman-teman lah ya. Jadi pas masuk ke sana, teman-temanku nih di divisi lain. Kalau aku seperti biasa, divisi beda bisnis. Aku di divisi bisnis. Dan akhirnya karena aku memang suka ngobrol sama orang, hal yang pertama aku lakuin ketika aku masuk ke company itu adalah aku ngobrol sama semuanya. Semua orang. Aku langsung cari tahu kenapa kami bisa diambil, kenapa ada masalah ini. Jadi tuh pas kami diambil tuh company itu lagi ada masalah sebelumnya. Sehingga membuat kami harus diambil ke situ untuk menggantikan beberapa orang ini. Terus aku cari tahu, ini kenapa bisa terjadi seperti ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Aku tanya ke semuanya. Even sama yang sebelumnya aku tanyain juga. Dan akhirnya aku tahu semua penyebabnya. Tapi waktu itu masih nggak mau lihat, nggak mau dengar, nggak mau ngomong, nggak mau tahu pokoknya. Kerja aja. Sampai suatu hari, kok ini pelan-pelan udah kelihatan ya apa yang dibilangin sama orang-orang. Jadinya makin bertanya-tanya, loh, kok apa yang udah diomongin sama orang-orang kelihatan sampai sini? Kok semuanya ada benang merahnya. Si A ngomong seperti ini, B ngomong seperti itu, C ngomong apa, Bener semuanya semua. kok tiba-tiba semuanya benar. Akhirnya bertanya-tanya. Karena keputusanku ketika masuk ke situ, aku mengorbankan banyak. Banyak tuh dalam artian, pertama, masa depanku. Oke. Masa depanku tuh dalam artian kita semua punya Mimpi lah. mimpi. Kita semua Tujuan. punya harga market. Ya. Kayak kamu seharusnya dibayar berapa dan segala macamnya. Dan di situ aku rela untuk dibayar lebih rendah karena memang ada teman-temanku. Aku backing mereka. Jadinya ya sudah, harga marketku hancur. Aku juga mengorbankan 2 tawaran pekerjaan yang mereka berani bayar aku sekitar 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat harga marketku. Mereka berani. Which sebenarnya jatuhnya kalau aku udah diturunin 3 kali lipat hargaku berarti. Iya, 3 kali lipat. Tapi aku buang karena tujuanku memang mau membantu si teman-temanku ini untuk ngedorong mereka lebih maju lagi. Dan akhirnya ya udah, ketika aku masuk, pelan-pelan tuh semua terjadi. Aku mengerjakan apa yang ditugaskan sampai akhirnya aku dipindahin divisi. Dipindahin. Pindah divisi. Aku bukan di bisnis lagi. Aku megang di bagian ya let's say people development lah. Oke. Untuk overseas the people, Ya, untuk ya, ngeliatin orang-orangnya. Sampai suatu ketika, kan namanya ada jadwal, ada penjadwalan. Let's say ada dokumen yang harus aku masukkan tanggal 25. Karena dokumen tersebut harus diselesaikan tanggal 1 bulan selanjutnya. Tanggal 25 ini ku kirim ke si level. Ku kirim, dia cuma baca, tapi nggak bales. Ini lewat WA waktu itu. Terus tanggal 27, ku ingetin lagi, jangan lupa cek ini. Nggak diwaro, ya udah. Sampai tanggal 1, akhirnya aku bilang ke dia, ini gimana, dokumennya harus selesai. Karena anak-anak sudah nunggu semuanya. Gampangnya penggajian deh. Penggajian. Ini gimana, anak-anak udah pada nunggu semuanya. Terus, dan ketika aku menyerang itu, aku bilang, saldo perusahaan. Aku serang. Dengan, ini masih segini, ini gimana caranya. Maksudnya aku minta penyelesaian. Tapi apa yang dilakukan adalah, beliau, sorry to say, beliau itu menghubungi finance, yang finance-nya itu ada di bawahku waktu itu, bilang katanya kamu tidak boleh menerima perintah dari Kenan lagi. Dia nelpon dan finance-nya itu lagi ada di depanku, jadi aku cuma diem terus ngedengerin. Itu aku ya waktu itu emang merasa terhina sih, maksudnya kayak kepercayaannya di mana sebenarnya, kok nggak ada komunikasi sama sekali.
Terus akhirnya dia kontak aku, dia WhatsApp. Kamu nggak berhak nanya hal seperti itu ke finance. Which yang sebenarnya aku juga nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Tapi kan aku juga butuh untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Karena ini udah nasibnya banyak orang loh, udah nungguin. At least kalau misalnya memang tidak bisa, tidak mau di hold, yang ngomong sama teman-teman semua. Berikan kejelasan. Jadi posisiku tuh kejepit. Dijepit sama beliau, dijepit sama teman-temanku, dijepit sama timku juga. Jadi nggak tahu harus kemana. Itu stresnya bener-bener stres banget waktu itu. Ya tapi kalau kantor juga tetap ketawa-ketawa sih. Terus sampai akhirnya dokumen itu di ACC keluar, tapi bukan tanggal 1, di 2 hari berikutnya. Sudah sangat telat sebenarnya. Karena memang peraturannya di situ memang lebih beda daripada peraturan perusahaan lain. Terus keluar di tanggal 3, ada satu waktu ketika setelah tanggal 3 itu, setelah tanggal 3 sebelum tanggal 10, itu aku dipanggil sama dia. Terus ada si level lain juga, dia tiba-tiba nembak aku gitu. Ini mana ya perhitungan ini ya? Tiba-tiba diserang banyak. Ini mana perhitungannya? Ini mana? Tiba-tiba digituin. Aku masuk, posisiku lagi kayak santai, tiba-tiba digituin. Kaget. Ya jujur aja emosiku juga tersulut jadinya, karena aku udah ngirimin dokumennya dari tanggal 25. Terus temanku bilang gini, bro, cek WA lu, buka tanggal 25. Terus dia diem, terus dia buka, terus dia ngomong gini, bener-bener dia ngomong gini, Gimana? kok lu gak ngingetin gue sih? Terus HP ku giniin, jebret. Ini apa? Ini udah gue ingetin loh. Skakmat kan? Terus dia bilang gini, tapi laporan lembur lu salah, harusnya gak kayak gitu. Gue balikin lagi. Terus gimana yang benar? Gue gak pernah tahu laporan lembur itu harus kayak gimana dari lu. Ini laporan lembur yang udah gue buat. Kalau misalnya memang kurang, kenapa gak diomongin dari tanggal 25 kemarin? Kenapa gak bilang gitu ya? Jadi kan, maksudnya itu penting banget jadi di kepala aku tuh. Penting banget. Terus dia panggil admin sini. Adminnya datang. Lu kasih tahu nih si Kenan, gimana cara ngebuat laporan lemburnya. Terus hal yang gue lakukan adalah cuman bilang ke si admin, ya udah mas, abis ini kita buat bareng ya. Udah selesai ya, gue balik lagi. Habis itu udah, aku keluar dari ruangan itu. Itu tuh bener-bener nggak tahu ya. Suuzonku adalah jatuhnya beliau mau cari muka sama si level yang lain. Jatuhnya, cuman nggak mau suuzon, nggak mau prejudis juga. Ya sudahlah. It is what it is. Apa yang sudah terjadi memang jadiin pelajaran. Mungkin setelah mendengar dari beberapa teman-teman lainnya juga, ini bahkan teman-teman ini nggak cuma 1-2 orang. Aku bisa bilang lebih dari 5 orang yang udah bilang ini. Banyak ya? Banyak banget. Mereka tuh pada bilang beliau itu belum pernah kerja dengan orang yang membangkang. Membangkang tuh dalam artian kalau ada yang nggak cocok langsung bilang. Ini kan menurutku nggak cocok. Aku langsung bilang, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa gini. Even pas pertama kali masuk ke situ, hal yang kuserang pertama kali adalah SOP mana? SOP mana? Aku gituin. Dia serang balik. Siapa nih yang bilang kita nggak punya SOP? Terus dia bilang, gue punya kok SOP. Dia buka laptop, tunjukin. Banyak SOP-nya. Percaya dong ada SOP. Tapi nggak dikirim di hari itu. Dia kirim baru kayak minggu depannya. Minggu depannya kirim, terus aku buka SOP-nya. Buka satu-satu. SOP-nya kok nggak nyambung ya? Ini SOP-nya, ternyata SOP-nya beli di marketplace lah, di mana. Ada tulisannya soalnya. SOP ini beli di... ada tulisannya. Jadi di awal-awal marah, bilangnya ada SOP, ternyata SOP-nya SOP beli. Disuruh benerin SOP-nya. Ya, aku nggak mau. Maksudnya mungkin ini perbedaannya ya. Ketika antar generasi bekerja. Bawa-bawa generasi nih. Ya jujur kalau di aku, apa yang... Ini bukan kerjaan gua. Ngapain
Maksudnya ketika lu bangun perusahaan, masa lu nggak ada SOP dari awal? Itu menurutku aneh banget. Aneh banget. Gimana caranya supaya anak-anak nih align dengan pemikiranmu sebagai leader, tapi dikasih aturan aja nggak ada. Ya jelas lah anak-anaknya berontak semua. Jelas dia berantakan. Dan tekanan itu tuh semenjak aku sering ngebangkang itu, jadinya aku diomongin di belakang sama beliau. Diomonginnya tuh bahkan pernah sampai ada satu Apa tuh? satu statement ini tuh yang ngebuat aku kayak wow, ternyata tuh orang yang dulu ku kagumin, orang yang dulu ku anggap kayak mentorku, saudariku sendiri tuh bisa mukul sedahsyat ini, dan karakterku bisa mati di hari itu. Dia bilang gini ke orang yang aku rekrut. Ini orangnya aku rekrut, otomatis aku bapaknya dong. Betul. Dia bilang gini ke orangnya, si Kenan tuh punya penyakit mental ya? Dia bilang gitu. Kaget dong timku tuh. Hah? Kenapa? Iya. Soalnya dia tuh kalau dipuji seneng banget. Kan tuh aneh. Aku yang dengar cerita itu langsung, hah? Sejak kapan orang dipuji dan orang seneng itu adalah penyakit mental? Kebetulan aku punya teman dekat, psikolog. Aku langsung kontak temanku yang psikolog ini. Bro, sorry mau nanya dong. Emang benar ya kalau misalnya orang dipuji dan orang jadi senang, itu punya penyakit mental? Terus dia jelasin kayak gini. Oh enggak, itu mah karakter orang Indonesia. Orang Indonesia memang kalau dipuji udah pasti senang. Kayaknya nggak cuma orang Indo deh. Lagian siapa sih yang dipuji tapi nggak senang? Iya, semua orang juga begitu. Semua orang juga senang dipuji. Tapi ya beliau mengeluarkan statement itu. Ya walaupun sebenarnya orang yang menceritakan ini tidak memperbolehkan aku buat cerita sih, cuman menurutku ini udah parah levelnya. Karena membuat kesal. Banget dong. Banget. Keselnya tuh bener-bener keselnya. kayak waktu itu sampai psikosomatis deh. Sampai psikosomatis. Bener-bener sehabis kejadian itu tuh kepala pusing, sakit, demam. Kayak mikirin, oh ternyata ini masa depan yang udah gue buat, yang gue dimarahin sama CEO di multinasional itu, oh hancur di sini. Bener-bener terpuruk banget sampai waktu itu. segitunya. Bener-bener terpuruk. Bahkan nyokapku tuh tahu kalau si Kenan ini paling nggak bisa nggak kerja, suka keluar, suka ketemu orang. Dan waktu itu di rumah terus jadinya. Di rumah terus memang karena beliau ini mengimplementasikan hybrid. Oke. Jadi dia di rumah terus, tapi ketika di rumah tuh jadi diem. Jadi kalau di rumah tuh bawaannya duduk di bawah, bengong. Di bawah apa nih? Jadi dua lantai. Okay. Kamarku tuh di atas. Ruang tamu lah ya? Ruang tamu, suka duduk di ruang tamu, bengong. Nyokap tuh udah levelnya sampai, udah Nan, keluar. Ngapain lagi sih? Tapi ya maksudnya kalau nyokap udah bersabda seperti itu, pasti dijalanin. Tapi gimana caranya? Kan nggak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan dan langsung keluar. Dan ini levelnya itu menurutku udah sangat bahaya waktu itu. Karena kenapa? Ini pause dulu. Oke. Intermezzo dulu. Karena setelah aku mengalami kejadian besar ini, aku masuk ke salah satu perusahaan biro psikologi. Mungkin aku sebut aja kok biro psikologi ini masih aman. Jadi aku masuk ke Jakarta Adult Psychology Center. Biro psikologi, dikenalin sama teman dekatku yang psikolog itu. Masuk ke sana otomatis dapat banyak benefitnya. Banyak benefitnya dalam artian aku bisa dalam tanda kutip mencoba berbagai tesnya. Ya tapi memang tidak sekomprehensif kalau misalnya kita beli. Tapi setidaknya itu bisa mendapatkan gambaran. Dan kebetulan dibantuin sama salah satu temanku lah. Dan akhirnya aku ambil salah satu tesnya. Terus ini waktu itu aku masih nggak terlalu tahu menahu mengenai mental health. Cuman oke lah, mental health cuman stress, disorder dan segala macamnya. Lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi ini sama aja belum tahu. Ambil tesnya, isi tanpa tahu ini tesnya buat apa sebenarnya. Kayak seru-seruan aja. Isi, ku kasih ke dia. Jadi temanku ini tuh taunya aku tuh orang periang.
Soalnya aku orang periang, selalu seneng dan segala macamnya. Iya, Terus ketika memang dia lihat gitu hasilnya dia diem. kelihatan. Terus dia manggil, Nan sini ke ruangan gue. Nah, aku ruangannya dia. Terus muka dia tuh udah yang Gimana? kayak lu ngalamin ini. Mukanya tuh yang kayak lu kemana aja? Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak seek help? Ternyata dari hasil tersebut, ini masih berat sih kalau aku cerita sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Dari hasil tersebut, paling tinggi adalah trigger warning, indikasi trigger warning, iya. indikasi bunuh diri. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Jadi, habis itu si psikolog ini bilang, temanku ini, lu kenapa nggak cerita sih? Maksudnya sesusah apa sih lu mau cerita? Cerita aja. Dan akhirnya aku bilang ke dia, gue nggak tahu gimana cerita. Karena semenjak kecil aku tidak didesain untuk bercerita ke orang lain mengenai kesedihan. Iya. Karena dari kecil tuh dibilangnya, kalau lu sedih, lu cerita, lu lemah, lu nunjukin kelemahan lu. Jadi dari kecil tuh udah dididik menjadi PR yang baik. Jangan kasih yang jelek, tapi kasih yang bagus. Jadi dia bingung kalau mau cerita yang jelek. Karena juga takut dianggap kayak, ya orang kok punya masalah dulu sih, diremehin. Takutnya kayak gitu. Dan akhirnya si psikolog ini tuh bilang, oh enggak. Justru ketika lu bercerita seperti itu tandanya lu kuat. Tandanya lu berani. Tandanya lu udah terbuka. Lu sayang sama diri lu sendiri. Dan akhirnya gue ceritain permasalahannya. Memang awal mulanya indikasi bunuh diri itu trigger warning lagi. Di tahun 2020. Ketika COVID. Sendirian. Gak punya siapa-siapa. Memang keluarga waktu itu lagi ada masalah besar banget. Dan akhirnya mikir waktu 2020 tuh. Ngapain sih hidup lagi? Posisinya tuh waktu itu udah tinggal trigger warning lagi pemirsa. Posisinya udah tinggal ini pisau. Ya. Pisau daging waktu itu. Aku punya pisau daging. Aku giniin di perut. Udah tinggal gini doang mikir. Tinggal dijebret gini doang padahal sebenarnya. Tapi udah mikir gini. Habis itu mikir. Jangan deh. Tahu gak kenapa? Apa aja yang dipikirin waktu itu? Cuman satu. Sayang duit ibu. Aku anak tunggal. Ya. Ibu itu ngebesarin aku dari kecil. Mostly sendirian. Jadi kepikiran. Semisalnya memang waktu itu ku tancepin tuh pisau daging. Ibu sendirian nanti. Gak ngerti harus kemana kan dia. Jadinya ya alasan aku untuk tetap bertahan waktu itu. Ibu. Beberapa tahun kemudian terjadi lagi. Beberapa tahun kemudian terjadi lagi. Ya, karena yang tekanan kerja itu, diomongin dari belakang dan segala macamnya, merasa masa depan udah hancur juga. Mungkin dorongan juga ya. Pride laki-lakinya hilang. Kayak, gue nggak bisa dapetin kerjaan yang stable lagi nih. Waktu itu juga kepikirannya, jadi setiap ngelihat gedung tinggi, kalau misalnya pergi ke mall, ngelihat lantai gitu, ada dorongan di dalam kayak lompat. Udah lompat aja, selesai juga kok semua masalahnya. Gak perlu bikin kerjaan lagi, udah lompat aja. Pikirannya selalu gitu. Selalu kayak gitu. Dan sampai akhirnya itu balik lagi ke teman psikolog yang berhasil pelan-pelan ngebalikin lagi. Tapi jujur maksudnya dengan adanya indikasi seperti itu, aku nggak bakal pungkiri juga. Sekarang kalau misalnya lihat benda tajam, lihat dari lantai tinggi, itu selalu ada yang bisik-bisik di kepala. Selalu ada yang bilang kayak, wih, tajam nih, tancepin aja. Ada bisikan-bisikan kayak gitu. Cuman ya udah. Bahkan tadi aja, nih ada intermezzo dikit ya. Tadi di kantor, itu ada anak yang bawa kue lah. Terus satu anak mau motong kuenya, dia bawa pisau besi jadinya. Dan pas dia megang pisau besi, aku diem. Keringetan. Bener-bener kayak, tahan. Beneran aku sampai mundur terus jauh-jauh. Tapi dikira bercanda, tapi ya sudah. Gak masalah.
Ya problemnya kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang akar permasalahannya itu karena pressure dari kerjaan Kakinan ya, Yes, pressure dari kerjaanku. yang membuat Kakinan jadi trauma sampai akhirnya muncul. Ngebuat aku jadi Keinginan. yes, tekanannya tuh tinggi karena hancur semuanya kan. Benar-benar apa yang udah aku buat, apa yang udah aku susun, apa yang udah aku rencanain ke depannya, apa yang menjadi ekspektasiku. Mungkin ekspektasi sih masalahnya. Ekspektasiku tinggi banget waktu itu. Runtuh semuanya tiba-tiba. Terus ya udah, jadinya kayak oke lah. Mungkin the easy way out is to ngomongnya jadi berapi-api kan. Gitu. Dan memang ketika perjalanan itu semua nggak bisa dibilang mudah, nggak bisa dibilang sulit. Aku mencari banyak cara untuk coping mechanism-nya sampai aku tuh bisa ngebuat kayak beberapa akun Akun apa nih? media sosial dong. Media sosial. Mm-mm. Oke. Jadi kan ya kita semua siapa sih yang nggak punya second account? Gua nggak punya. Oh nggak punya? Nggak punya. punya teman-teman punya semua. Kita siapa sih yang nggak punya second account? Tapi biasanya second account kan isinya ya sudah yang buat teman-teman dekat aja. Aku sampai buat third account. Tapi third account-nya kayaknya nggak bisa dibilang third account sih karena ini di platform lain. Oh, oke. Mungkin yang bisa aku bilang adalah aku buat alter di X. Aku ngebuat alter, isinya tuh ya ngeluhnya tuh bener-bener banyak banget. Alter ego ya. Yes, alter ego. Ngeluhnya tuh banyak banget, marah-marah isinya yang semua orang nggak boleh tahu. Jadi itu personalitiku untuk meledak-ledak. Ketika di kantor, ketika lagi masuk kantor, senang, ada masalah, ngetik di situ. Bener-bener semua kata-kata ajaib tuh keluar. Pokoknya itu bukan Kinan yang terlihat di dunia luar. Bukan kita yang terlihat di dunia luar. Pokoknya up itu adalah zona yang ngebuat aku nyaman banget di situ. Karena ya udah semua yang aku nggak suka aku keluarin situ. Bebas ya. Dendam puluhan tahunku aku keluarin. Unek-unek semua aku keluarin. Even ancaman-ancaman aja aku keluarin situ. Tapi ya udah keluar dari situ, udah. Dan akhirnya ketika ngobrol lagi sama si teman psikologku ini, aku lihat balik. Aku lihat si X-nya ini lagi. Oh, ternyata sebitter ini ya, sepahit ini dulu. Sepahit ini dulu yang semua hal yang kulewatin. Dan akhirnya aku putuskan untuk, udahlah hapus aja lah akunnya. Dihapus. Hapus. Akhirnya. Udah nggak ada jadi akunnya. Jadi untuk X ya udah satu akun aja. Jadi di mana akun sekarang? Nggak ada akun. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sekarang adanya cuman Instagram pertama, second account udah pasti. Second account untuk teman-teman. Third account ada tapi buat anjing-anjingku. Terus udah X. Udah. Nggak ada lagi. Ya udah sekarang intinya adalah karena disadarin waktu itu sama si psikolognya. Lu tuh punya teman banyak. Dia tuh gituin. Lu tuh punya teman tuh banyak banget. Lu sering ketemu orang. Masa nggak ada sih satupun yang bisa ngebantuin lu? Ini tuh bukan masalah mereka tidak bisa bantuin lu. Tapi masalah lu yang nggak bisa reach ke memang Ya, benar. Dan akhirnya setelah si psikolog ini bilang seperti itu, memang ada satu temenku yang hampir tiap hari ku teleponin. Oh ya, hampir. Iya, jadi kadang tuh kalau misalnya sore di kantor, ku angkat telepon, ku telepon dia. Lagi apa nih? Lagi ngapain nih? Iya. Sebut namanya boleh gak sih? Boleh dong. Terima kasih ya Aulia. Udah punya cowok BTW. Oh, Jadi gak ada maksud lain ya. oke. Saya juga cinta cowoknya. Maksudnya gimana tuh? Enggak, bukan itu. Bukan gitu. Ya, gitu sih. Beratnya. Ya kan sebenarnya kalau untuk psikolognya sendiri nih psikolognya nih. Yang dari tadi ku ceritain. Oh iya. Iya, dia yang nyelamatin aku. Wow. Semua bermula dari dia, kesadarannya. Dia yang bilang, ceritalah. Kalau ada apa-apa cerita. Kenapa harus takut? Walaupun kelihatanmu kayak galak, tapi sebenarnya nggak galak kok. Lembut, orangnya lembut.
Jadi memang dari awal udah kenal lama atau gimana? Jadi tuh awal mula kenal sama psikolog ini tuh dari perusahaan yang multinasional tuh. Yang dulu pertama kali aku kerja. Yes. Kenal di situ. Habis itu si temanku yang psikolog ini suka tarik-tarik aku ke perusahaan mana. Ya, Jadi biasanya tuh ibaratnya gini lah, dia otaknya, aku ototnya. Ya. Jadi dia yang mikir, aku yang ngejalanin. Ekstrovert ya ngejalanin, ekstrovert ya. Introvert yang mikir ya. Introvert yang mikir. Karena ekstrovert kan tenaganya udah dibuang semua untuk ketemu orang-orang. Kalau buat mikir kayak, stres banget. Gak bisa ya mikir sendirian gitu. Gak bisa, bener-bener gak bisa mikir sendiri. Jadi butuh bantuan orang lain. Karena kadang idenya terlalu banyak. Tapi apa ya sampai sekarang masih Kak? Kalau sampai sekarang dibilang masih atau enggak, mungkin ya. Apa yang kupikirkan, kalau misalnya aku tidak di environment yang mendukung, pasti masih. Kebetulan, bagusnya adalah yang kusukai, tempat kerjaku sekarang, itu semuanya suportif. Like, bener-bener suportif. Aku nggak expect sama sekali di tempat kerjaku sekarang tuh, orang-orangnya bakal seasik dan sesuportif ini. Beda banget lah sama dulu ya. Beda banget. Maksudnya, biasa company-company yang aku tahu adalah mereka kompetitif. Mereka bisa sabotase satu sama lain. Mereka bisa ngomongin dari belakang. Tapi ini gak ada. Jadi benar-benar setiap hari tuh ke kantor, yaudah seneng bawaannya. Mungkin karena kerjanya di tempat psikolog kali ya. Mungkin. Di tempat mental health. Jadi kalau misalnya mental health pegawainya tidak terjaga, gimana caranya mau ngebantuin teman-teman yang di luar sana? Iya. Betul. Jadi itu. Tapi menyenangkannya adalah kerja di tempat biro psikologi ini, tekanannya akan selalu ada. Betul, karena orang bisnis diminta untuk number. Tekanan itu selalu ada, tapi ya sudah, mungkin karena sudah melewati banyak yang tadi itu, jadi udah makin kuat. Menyenangkannya adalah kepalaku tuh nggak pernah bisa berhenti berpikir. Jadi selalu ada yang kepikiran. Ya udah, nanti aku bisa lagi ke psikolog, temanku psikologku ini. Terus tanya, kalau misalnya gini tuh ada indikasi ini nggak sih? Nanti dia jelasin ilmu lagi. Ternyata apa itu? Apa ya kemarin ya? Apa yang gue tanya kali ke lu? Ingat nggak? Dia ingat ya? Gue juga udah nggak ingat lagi. Tapi intinya banyak. Jadi tuh bisa tiba-tiba dia kan punya ruangan sendiri. Ya. Kalau aku di ruangan staff bersama dengan staff-staff lainnya, itu bisa posisinya kayak semua lagi kerja, terus tiba-tiba aku berdiri, benar ya, ke ruangannya dia, terus nanya, weh, kalau misalnya orang seperti ini, itu ada indikasi ini nggak sih? Terus nanti kalau misalnya nggak ada, ya udah aku tutup lagi pintunya. Kalau misalnya ada? Kalau misalnya ada, aku dengerin dulu. Oh gitu. Oke. Tutup. Udah. Duduk lagi habis tuh. Jadi baik banget. Oh, waktu itu aku pernah nanya. Apa tuh? Karena kan psikologku ini dia ahli di OD, Organizational Development. Jadi dia ngerti sangat untuk yang di kantor biasanya. Dia ngerti untuk yang kayak jabatan-jabatan gitu. Jadi waktu itu aku nanya, supervisor tuh masuk ke bidang mana sih? Manager tuh masuk ke level mana sih? Habis itu dia jelasin. Manager tuh masuk ke level ini. Supervisor tuh masuk ke level ini. Terus, gitu. Ya udah, tutup. Udah, balik lagi. Udah. Jadi memang mungkin ini perjalanan yang sangat menyenangkan ya. Dari awal ketemu sama si level yang mukul habis-habisan. Tapi mungkin setelah dipikir-pikir lagi, mukulnya ternyata menyenangkan. Karena mukulnya di depan muka. Jadi dia langsung tahu kebentuknya seperti apa, dilatihnya seperti apa. Tapi ketika masuk ke yang satu lagi, yang besar di Tangerang, oke, nggak ada masalah. Masalahnya masalah perintilan lah. Dan masuk sama beliau itu, masalahnya ternyata gini rasanya diomongin sama orang yang kamu percaya dan segala macamnya. Ya udah, jadinya perjalanan hidup sampai walaupun tekanannya besar sampai mau yang tadi indikasi bunuh diri, mungkin emang semua rencana semesta kali ya. Ditempatin di tempat yang ternyata suportif seperti ini. Di tempat yang suportif, dan kebetulan ketika di tempat yang suportif ini ketemu sama komunitas yang suportif juga.
komunitasnya suportif banget. Komunitas apa tuh kalau lo tahu? Mental health. Mental. Oh, oke. Komunitas mental health ya. Jadi memang si komunitas ini sering ngadain sih setiap bulan. Kemarin sempat diundang sih ngomongin ini juga. Gue juga sih. Kemarin sempat diundang dan memang mereka setiap bulan selalu ada di Perpusnas. Jadi menurutku sangat menyenangkan. Jadi wadah sih sebenarnya buat anak-anak muda kayak kita. Kamu kan Gen Z. Kalau aku Gen Z di ujung tanduk. Gen Z yang sikapnya kayak Gen Z, cuman mukanya kok kayak boomer ya. Mukanya sebenarnya old money. Old but no money. Ya begitu. Jadi diundang kemarin ke sana ngomong persis seperti ini, bagi bersama teman-teman, dan kebetulan sekarang dapat kesempatan yang lebih lagi untuk sharing bersama teman-teman di Nadir Podcast. Jadi ya begitu perjalanan yang udah aku lewatin. Gila, keren banget sih Kak Kinan. Tapi kalau menurut Kak Kinan sendiri, yang menurut kakak paling rendah itu yang mana? Titik terendah Menurutku iya. yang paling rendah. Kan udah kakak ceritain tuh tadi beberapa. Itu yang pas sama si beliau itu. Pas itu. Menurutku rendahnya karena ketika mau masuk bersama dengan beliau, ya, aku dihadapi sama dua pilihan besar. Antara ikut sama beliau atau milih tempat kerja yang berani bayar aku 2 kali lipat itu. Ya. Dan akhirnya ini kutolak. Ini selain 2 kali lipat, mereka tuh budayanya WFO, garis keras. Oh ya. Tapi karena udah cocok, aku cocok sama mereka cocok sama aku, mereka willing untuk kasih aku 3 hari WFO, 2 hari WFH. Padahal mereka WFO banget. Ada temanku juga di situ, dia bilang kayak di sini tuh WFO banget kan. Ada teman juga. Kok lu bisa sih ditawarin WFH? Ya gitu, tapi kutolak akhirnya demi masuk ke sini. Itu makanya ketika kejadian besar itu terjadi, penyesalan tuh dalam banget. Kenapa nggak aku ambil waktu itu ya? Kenapa nggak aku ambil waktu itu? Sebelnya tuh sempat ngerasa bersalah sama diri sendiri ya. Oh banget. Self blaming gitu, nyalain diri sendiri. Banget self blaming. Semuanya aku salahin. Kayak waktu itu ada satu pemikiran yang waktu itu terlintas di kepalaku. Apa tuh? Bilang gini, lo kan udah gede, kenapa lo nggak bisa buat keputusan sih? Makanya kalau buat keputusan jangan satset, ditimbang-timbang dulu. Waktu itu tuh benar-benar banyak banget penyesalannya. Kayak setiap pagi mau tidur juga itu selalu ada kata-kata kayak ngehina diri sendiri. Negatif self. Ngapain sih? Gagal lu jadi orang. Ngapain lu? Tahu gitu lu PNS aja. Sampai separah itu ya. Sampai separah itu. Dampaknya gila banget. Ya itu bawanya ke indikasi yang tadi. Ya. Gitu. Nih. Ada bekas lukanya di sini. Luka apa itu? Ini kugagukin terus. Kalau lagi grogi. Oh, itu fidgeting. Fidgetingnya kayak gini. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan barcode di sini. Kalau aku di sini. Jadi kukuku emang panjang di telunjuk. Terus nanti kalau misalnya udah grogi, cemas dan segala macamnya, ini ku giniin habis-habisan. Gak tau. Ini dah cara menenangkan diri lah. Itu makanya titik terendah tuh sampai ngebuat kayak gini. Mau pegang? Biar ngerasain teksturnya beda loh. Wah iya. Itu karena kejadian terendah itu. Jadi menemukan banyak cara buat coping, tapi ternyata gagal, dan ternyata memang cara terbaiknya adalah konsul ke ahlinya. Konsul ke psikolog. Jadi menurutku bercandaan-bercandaan kayak lu ke psikolog ya, ayo ke psikolog dan segala macamnya yang merendahkan orang-orang ke psikolog tuh please lah, jangan dilakuin. Betul. Itu tuh penting loh. Kalau misalnya punya masalah, konsultasilah ke ahlinya. Jangan ke dukun. Jangan self-diagnose. Apalagi ya? Jangan ke dukun deh pokoknya. Yang sebel tuh orang lagi ada masalah dalam diri terus tiba-tiba ke dukun. Saya minta dong dijambi-jambi. Kan gak enak ya. Pernah tapi? Enggak lah.
Kirain pernah. Langsung dicekek sama nyokap. Kamu ya berani-beraninya kamu ke dukun ha. Tapi gimana hubungan sama nyokap? Baik Baik banget. Wah. Hubungan sama nyokap tuh kadang love and hate relationship. Tapi kalau kenapa tuh? ya kadang suka berantem. Oh, iya. Tapi jangan banget sih, 20% lah berantem. Tapi kalau teman-teman sekitar gambarin, teman-temanku semua gambarin, mereka nggak pernah ngelihat hubungan atau komunikasi selancar itu, seharmonis itu dengan seorang ibu. Mungkin karena dari kecil memang dari kecil dekat sama nyokap ya. Berdua terus dihidupin sama nyokap, jadi ya ternyata begini. Ternyata cara mendidik beliau memang seperti ini, jadi ya memang cocok. Ya memang cocok lah sama anaknya sendiri, gimana sih? Kalau beda perlu dipertanyakan. Kalau beda ternyata jangan-jangan bukan nih bayi yang tertukar. Waduh. Iya, kurang lebih gitu sama ibu tuh hubungannya selalu baik. Ini aja paling kalau tahu aku tapi ya. aku lupa infoin ke ibu. Gak apa-apa, surprise. Aku lupa infoin ke ibu, nanti paling aku kasih ke ibu terus nanti ibu shock sendiri. Kebetulan ibunya Kak Kinan sekarang udah ada di. Enggak mungkin. Nyokap gua mah agak pesi kalau datang ke sini. Kalau Mi kesini dong, ogah jauh. Buat anaknya sendiri loh padahal, gila lu. Ada nggak yang mau disampaikan ke ibu tapi? Kalau untuk ibu, please masak rawon hari ini. Enggak. Sampai sekarang masih tinggal di rumah ya? Masih, jadi. Wah, seru banget. Rumahku tuh di Cikupa. Oke. Jauh banget dari sini. Tapi ya memang karena beliau sendirian di rumah, bapak juga dinas keluar. Ya udah yang ngejagain beliau dan aku punya 4 anjing juga itu nggak ada. Banyak jadi ya udah aku harus jaga jauh dari kantor, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah, selama masih ada waktu buat habisin sama ibu kenapa enggak. Jadi memang gitu pengorbanan lah buat ibu. Toh lagian juga komunikasi sama dia enak dong. Mau ngajak teman, mau ngajak siapa ke rumah juga dia bohwat, nggak peduli. Apa yang mau disampaikan nih? Oh iya, sampai buat ibu. Buat Mami. Manggilnya? Mami manggilnya. Oke. Buat Mami, gak usah senyum-senyum. Buat Mami, terima kasih sudah membesarkan Kenan dengan cara-caranya Mami yang dari dulu. Dari TK, SD, SMP, SMA, caranya kejam, cukup militer, tapi gak terlalu militer. Sampai akhirnya di masa kuliah dibebaskan, dikasih kepercayaan lebih. Dan bisa seperti ini. Terima kasih juga udah menjadi ibu yang gak ribet lah. Komunikasinya enak. Mau ceritain apapun bisa. Dan terbuka mengenai semua ilmu, termasuk mental health. Yang biasanya susah untuk teman-teman yang lebih tua. Tapi ternyata ibu lebih terbuka pikirannya. Jadi ya terima kasih. Shout out untuk ibu. Saya gak bisa sebut namanya karena privasi beliau. Beliau pasti tidak mau. I love you ibu. I love you mami. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke teman-temannya mungkin? Atau yang ada di sini? Oh iya. Buat teman psikologku, terima kasih juga sudah reach out. Terima kasih sudah tahu untuk handle temannya sendiri. Tahu bagaimana cara menanggulangi temannya yang sangat berantakan ini, yang sangat ekspresif dan meledak-ledak. Walaupun teman psikologku ini sangatlah introvert dan tidak tahu harus bicara apa. Tapi terima kasih banyak pada hari itu, hari yang sangat emas di pertumbuhanku. Ketika you bisa menggabungkan pekerjaanmu sebagai psikolog dan sebagai teman menjadi satu. Dan menyelamatkan satu jiwa. Terima kasih. Thank you ya. Oke. Itu paling buat teman-teman juga. Boleh. Banyak banget ya. Dan buat teman-teman semua apa? Tetangga abis ini. Enggak udah. Buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, yang mendengarkan kami berdua, di zaman sekarang mental health ini sudah mulai banyak yang menyadari. Jadi bukan hal yang elok untuk kita istilahnya kayak menghina teman kita atau nggak merendahkan teman-teman kita yang ke psikolog. Please, teman-teman semua pasti punya masalah. Teman-teman semua pasti punya pergejolakan dalam diri. Entah dari keluarga lah, entah dari teman-temannya lah, entah dari lingkungan lah. Kalau punya masalah, curhat ke teman ternyata bukan solusinya, ada yang namanya psikolog. Datang ke psikolog.
aku salah satu orang yang dulu nggak percaya apa sih psikolog nih, untuk apa sih, dan ternyata oh gini ya ternyata kalau konsultasi ke psikolog, ternyata memang bisa, ternyata memang cocok. So teman-teman di luar sana, sekarang di Indo itu bahkan di Jakarta itu banyak banget biro psikologi. Cek semuanya, datengin. Jangan sendirian. Kalian tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Betul. Aku, kamu, kita semua penting. Woi, kayak ini tagline-nya komunitas keren. Apa tadi namanya? Biro psikologi kekinian. So kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, nggak tahu harus kemana, boleh. Aku kebetulan sekarang ada di Jakarta Adult Psychology Center. Buat teman-teman semua yang mau konsultasi, baik online maupun offline, itu bisa ke sana. Dan ini tidak tertutup untuk anak muda, tapi bisa sampai lansia, bahkan bisa sampai level bayi sekalipun. Nggak sih, kalau bayi sampai remaja itu yang development. Untuk kalau misalnya mereka ada speech delay dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya untuk remaja sampai lansia itu mostly konsultasi, terapi pun ada, assessment pun ada. Kalau waktu itu aku menggunakan assessment baru konsultasi terlebih dahulu. Dan akhirnya ya, aku kembali menjadi periang. Ini iklan sekali. Congrats. Congrats ya Jakarta Adult Psychology Center. Kalau dari Kak Kinan sendiri nih, ada nggak sih harapan buat kedepannya? Harapanku buat mungkin yang sedang ingin dicapai saat ini. Kalau yang ingin dicapai itu banyak banget. Nggak sih, 2 aja sih ya. Atau berapa ya? Banyak juga sih. Bingung kalau ditanya apa yang mau dicapai. Yang mau dicapai tentunya kerjaan semuanya lancar. First thing first, aku pasti selalu kerjaan yang aku pikirin. Keluarga, aku serahkan ke tangan Tuhan lah. Karena mau bagaimanapun ada andil Tuhan di situ. Ya, betul. Tapi kalau untuk kerjaan, harus aku yang lebih banyak. Aku selalu ingin mencapai kerjaanku ya naik terus dan segala macamnya, kita semua pasti pengen lah. Betul. Tapi selain situ, karena aku sudah berfokus di mental health, aku lebih ingin semua orang sadar. Lebih aware ya. Yes, seberapa pentingnya mental health. So, kebetulan juga aku tergabung dalam satu komunitas yang menurutku di sini semua orangnya memiliki kapabilitas dan kompetensi. Apa tuh, Kak? Komunitas ini namanya Kaukus Keswa, Gerakan Masyarakat Peduli Mental Health. Mereka biasanya mengadakan semacam talk show atau seminar setiap bulannya di Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Tapi hal yang mau dilakukan memiliki plan besar. Kaukus akan mengadakan mental health fair. Jadi semisalnya nanti memang rencana ini terlaksana atau jadi, tentunya aku ingin mengundang semua teman-teman untuk datang atau kolaborasi. Teman-teman juga bisa ikut ke Kaukus Keswa. Kami selalu terbuka untuk teman-teman semua. Kalau misalnya mau join, mau ikut di acara talk show-nya, itu juga boleh. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, aku, kamu, dan kita semua adalah penting. Gitu. Gimana tuh caranya, Kak, kalau mau join? Kalau mau join, pantengin aja di media sosialnya @kaukuskeswa. Nanti biasanya akan selalu ada pengumuman di situ. Selalu ada pengumuman mengenai seminar selanjutnya, pengumuman mengenai talk show selanjutnya, ataupun acara-acara yang berhubungan dengan Kaukus Keswa. Dan di situ teman-teman sudah banyak biro psikologi yang siap membantu teman-teman. Salah satunya adalah Jakarta Adult Psychology Center. Begitu. Tuh Sobat Nadir yang mau join boleh banget. Tinggal stalk aja IG-nya ya. Terakhir nih, Kak, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini. Ini dong, closing statement, positive quotes buat Sobat Nadir. Wow, positive quotes. 3 kata ya? Nggak, jangan 3 kata dong. Kan harus mikir. Tim kreatifnya gimana sih nih? Enggak, bebas. Oh, bebas. Terserah, mau 1 paragraf gitu. Ya, teman-teman, apa tuh? Ya aku yakin lah teman-teman semua lagi pada kerja kan sekarang, apalagi teman-teman yang fresh grad, yang Gen Z, yang dianggapnya gak ada lapangan pekerjaan nanti ke depannya, percayalah pasti selalu ada. Teman-teman semua, ini hal yang selalu kupegang. Simple. Go all, go out, or go die.
Mungkin karena indikasiku dulu kali ya. Jadi aku selalu pakai kata-kata itu. Ya, apa-apa. Go out or go die. Jadi ya istilahnya kamu udah maksimalin aja semuanya. Kalau kamu gak maksimalin, ya udah mending kamu gak usah. Aku pernah menonton satu film yang dia bilang when you eat, when you laugh, you laugh. Ya udah, lakuin aja semuanya semaksimal mungkin. Kalau kamu merasa nggak bisa maksimal, lebih baik nggak usah lakuin itu. Karena memang hidup untuk dinikmatin. Ternyata hidup tuh seenak ini. Dan try to enjoy life. Itu Iklan banget. total atau enggak sama sekali ya? Yes, total atau nggak sama sekali. Get rich or die trying. Oke, Kak Kinan, thank you banget ya udah mau hadir ke Thank you. Dari podcast. Sebelum itu kita closing, Yep. ada sesuatu nih buat Kak Waduh. Kinan. Nih, Kak, merchandise dari Nadir Podcast. Boleh dibuka kalau mau lihat itu apa? Oh, bukan. Oh, bukan dong. Buka celana maksudnya. Hey. SMR. Berhenti nggak? Iya, maaf. Ui. Obrolin aja. Ini kata-katanya psikologku kan ini. Obrolin Oh iya? aja. Iya. Sama dong. Obrolin aja gitu. Nah, Emang harus diobrolin ya, betul nggak? Emang harus diobrolin aja. Bawa baju baru. itu cuma 150.000 Kak. Jangan disebut dong harganya. Bu, gimana sih Bu nih? Enggak, nyebutin maksudnya harga? kalau mau bayar. Oh iya, baik-baik. Enggak. Saya bayar. Wah, terima kasih ya Nadik Podcast. Nih, Sama-sama Kak Kinan. Ini bagus banget. Di kantor langsung ku pakai abis nih. Wih. Boleh dong, pamer Boleh dong. dong. Foto nanti dong. Foto Instagram nggak ya? Mikir-mikir deh kalau lagi kayak nyuruh. Oke. Oke, sebelum closing kita foto dulu ya Kak. Boleh? Yuk. Oke, Oke. Kak Kinan, thank you banget ya. Terima kasih Moti Ceritanya sudah mengundang seru banget. saya walaupun tadi bicaranya rada berantakan tapi semoga Enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Itu kan insecure kan? Bagusan insecure udah kepikiran tadi. Langsung kepikiran. Overthink ya. Kayak tadi ada yang salah deh ngomong, ada yang salah Enggak, ya. enggak ada salah kok. Aman. Ya, kalau misalnya sehabis ini nanti ke podcast ada yang bilang, itu si Kenan dulu kerja di company gua tuh. Oh berarti berhasil. Tenang, nanti kita blok. Gak apa-apa. Berarti berhasil apa yang dibicarain. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Oh, bye-bye. Hey,